Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Tertulis di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31, judul renungan kita hari ini adalah Kebebasan Sejati. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kebebasan sejati itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ada dua ekstrim pengertian kebebasan di dunia ini, yaitu ekstrim pertama, manusia bisa sebebas-bebasnya, dan ekstrim kedua, manusia itu tidak mungkin bebas.
Apakah benar pengertian seperti ini? Kebebasan menurut Alkitab adalah bukan bebas sebebas-bebasnya melakukan segala sesuatu, tetapi manusia diberi kemampuan memilih yang benar. Hal tentang kebebasan ini disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Orang-orang Yahudi mengartikan perkataan Yesus secara harfiah, yaitu mereka lepas dari perbudakan dan penjajahan orang Romawi. Mereka dengan sombong mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun karena mereka adalah keturunan Abraham. Namun, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa setiap orang yang berbuat dosa, mereka berada dalam perbudakan, meskipun terlepas dari penjajahan bangsa lain. Yesus mengatakan bahwa firman Tuhan membebaskan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merespons apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam firman-Nya? Apa pilihan yang kita ambil setiap hari sesuai dengan firman-Nya? Hanya dengan tinggal di dalam firman-Nya, kita memperoleh kebebasan sejati itu. Hanya dengan merenungkan firman-Nya kita dimampukan membuat pilihan yang benar. Dengan anugerah-Nya kita dimampukan untuk melakukan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Allah yang memerdekakan. Tema yang akan kita renungkan adalah Allah yang memerdekakan. Ada dua kata kunci dalam tema ini, yakni Allah dan memerdekakan. Pertama, Allah adalah sumber kebenaran yang memberi kemerdekaan itu. Kebenaran berasal dari kata benar, artinya, sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataan, betul, tidak salah, adil, tidak berat sebelah, lurus hati, dapat dipercaya, cocok atau sah. Kebenaran berarti keadaan yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Intinya, kebenaran itu hanya milik Allah. Dialah sang kebenaran itu. Kedua, memerdekakan. Kata memerdekakan berasal dari kata merdeka. Artinya bebas dari perhambaan, penindasan atau penjajahan, berdiri sendiri. Bebas, tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang lain. Kemerdekaan berarti keadaan berdiri sendiri, bebas, tidak terjajah atau kebebasan. Jadi, kebenaran yang memerdekakan dapat dimaknai sesuatu yang sungguh-sungguh ada, yang bebas, tidak terikat atau merdeka. Kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Manusia sering terjerat dalam belenggu dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, manusia tidak akan bisa bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah dengan inisiatifnya sendiri berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 36 mengungkapkan, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Anak yang mampu memerdekakan manusia. Kasih karunia ini mesti ditanggapi oleh manusia dengan sungguh percaya, hidup berpegang pada firman Tuhan, dan menjadi murid Tuhan. Hal itulah yang dipesankan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Secara manusiawi, hal tetap di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan memang bukan perkara mudah.
Namun, kesadaran bahwa kita lemah dan butuh bantuan dari Allah akan mendorong kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya serta terus mau belajar menjadi murid-Nya, yaitu murid yang belajar sekaligus melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita. Apa yang hendak kita pelajari dari perikope hari ini? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikope khotbah ini, yakni: pertama, kita perlu pahami bahwa pernyataan Allah memerdekakan ini ditujukan kepada orang percaya. Allah akan memberikan kemerdekaan dari dosa dengan satu persyaratan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip yang abstrak ataupun kesimpulan filosofis. Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejaknya sebagai murid-murid dan untuk belajar mentaati firman Tuhan. Kedua, untuk mengetahui kebenaran, berarti secara pribadi dan penuh semangat melibatkan diri dengan Yesus dalam suatu hubungan guru dan murid. Kegiatan belajar cara Ibrani lebih dari sekadar penumpukan informasi atau data. Pengenalan akan Allah adalah keakraban dan kekaguman yang terus bertumbuh terhadap Allah yang setia dan benar. Kebenaran, dalam pandangan orang Yunani memang penting bagi kita. Akan tetapi tidak memerdekakan kita. Kita bisa saja dipenuhi oleh informasi ilmiah namun masih terbelenggu dalam kehancuran jiwa dan hidup ini. Suatu hubungan yang akrab, taat dan berdisiplin dengan Allah adalah pengetahuan yang akan benar-benar memerdekakan kita. Ketiga, Allah memerdekakan kita dari dosa. Dalam ayat 32, firman Tuhan mengatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Rasul Yohanes, murid yang sangat dikasihinya, menyatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu, akan mengetahui bahwa firman dan kebenarannya akan membebaskan mereka dari hukuman dosa, bahwa firman dan kebenarannya akan memerdekakan mereka dari kebinasaan kekal. Namun, mereka menjawab bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya adalah keturunan Abraham. Mereka mengatakan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan merdeka? Dengan kasih setia dan belas kasihannya, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Tuhan Yesus dengan sangat tegas berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, bahwa setiap orang yang menuruti hawa nafsu kedagingan adalah hamba hawa nafsu dan hamba dosa, bahwa setiap orang yang berpihak pada dunia adalah hamba dunia sekaligus hamba dosa. Yesus mengajari kita dengan analogi yang sangat aktual bahwa hamba tidak tetap tinggal dalam satu rumah dengan tuannya. Hamba tidak diam di rumah tuannya. Namun, anak tetap tinggal dalam satu rumah, anak akan tinggal di rumah bapaknya. Sejatinya, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa semua orang berdosa yang adalah hamba dosa sudah dimerdekakannya, jika mereka percaya kepadanya. Semua orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dibebaskannya dari hukuman dosa, yaitu melalui pengorbanannya di salib, mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semua itu dilakukannya untuk membenarkan,
menyelamatkan dan memerdekakan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Keempat, Allah memerdekakan kita dari dosa melalui Yesus. Dalam ayat 36, dikatakan, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Firman ini dengan sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa jika Dia, Anak itu, yaitu Anak Tunggal Allah Bapa, membebaskan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, termasuk kita, maka kita semua sungguh-sungguh menjadi orang bebas. Kita menjadi orang merdeka. Apabila Anak Tunggal Bapa memerdekakan kita, maka kita semua akan benar-benar merdeka dari perhambaan dosa yang berbuah maut. Jika Yesus Kristus, Anak Allah, memerdekakan kita, maka kita menjadi orang merdeka yang akan tinggal di rumah Bapa di sorga. Renungkan, kita telah merdeka dan bebas dari para penjajah. Kita telah bebas mengatur diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri untuk menata, mengelola, dan mengatur bangsa kita menuju Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentu hal ini akan tercapai jika seluruh bangsa Indonesia mau mengisi kemerdekaan itu dengan sukacita. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah orang yang sepatutnya bersukacita. Maka ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami," dapat diartikan dengan kebenaran punya wajah sukacita. Logikanya sederhana, orang yang dipenjara tidak mungkin bahagia. Tetapi waktu dia dibebaskan dari penjara, dia pasti ada sukacita karena memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dikaitkan dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita, sedangkan orang yang terpenjara kehidupannya, bukan harus penjara fisik, yang hidup dalam ketersesakan. Dia tidak mungkin bahagia, bisa depresi, tidak bisa menikmati sukacita yang sesungguhnya. Dalam gambaran seperti ini, kita tahu bahwa orang-orang yang dalam kehidupannya dikuasai oleh dosa, nafsu, keinginan sendiri, pride, kelaliman, tidak mungkin ada sukacita. Jadi kalau kita sudah merdeka dari penjajah Indonesia, maka pantaslah kita bersukacita. Kita berkarya tanpa ada dikekang. Kehidupan Kristen bukanlah suatu kehidupan yang dikekang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan, yang semuanya jadi seperti penjara, seperti kehidupan yang suram sekali, seperti tidak bisa menikmati kehidupan. Kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu membuat kita berbahagia, membuat kita bisa bersukacita, karena kebenaran itu memerdekakan kita, bukan memenjarakan kita. Gambaran kekristenan yang terkurung atau terpenjara, memang tidak terlalu menjanjikan. Gambaran kebenaran yang seperti ini, menjadikan orang-orang dingin, tidak bisa lagi berbelas kasihan, tambahan lagi self-righteous, dan itu memang bukan gambaran sukacita tapi gambaran yang redup, gambaran kebenaran yang tidak memerdekakan. Membicarakan kalimat seperti ini memang kompleks. Kita mesti mengetahui apa sebetulnya yang memenjarakan kehidupan manusia, yang membuat manusia tidak merdeka. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Manusia sering terjerat dalam belenggu dosa,
dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, manusia tidak akan bisa bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah dengan inisiatifnya sendiri berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 36 mengungkapkan, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Anak yang mampu memerdekakan manusia. Kasih karunia ini mesti ditanggapi oleh manusia dengan sungguh percaya, hidup berpegang pada firman Tuhan, dan menjadi murid Tuhan. Hal itulah yang dipesankan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Secara manusiawi, hal tetap di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan memang bukan perkara mudah. Namun, kesadaran bahwa kita lemah dan butuh bantuan dari Allah akan mendorong kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya serta terus mau belajar menjadi murid-Nya, yaitu murid yang belajar sekaligus melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita. Dari nas hari ini kita dapat pelajari dua hal. Pertama, kita perlu pahami bahwa pernyataan ini ditujukan kepada orang percaya dan diawali dengan satu persyaratan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip yang abstrak ataupun kesimpulan filosofis. Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejaknya sebagai murid-murid dan untuk belajar mentaati firman Tuhan. Kedua, untuk mengetahui kebenaran, berarti secara pribadi dan penuh semangat melibatkan diri dengan Yesus dalam suatu hubungan guru dan murid. Kegiatan belajar cara Ibrani lebih dari sekadar penumpukan informasi atau data. Pengenalan akan Allah adalah keakraban dan kekaguman yang terus bertumbuh terhadap Allah yang setia dan benar. Kebenaran, dalam pandangan orang Yunani memang penting bagi kita, akan tetapi tidak memerdekakan kita. Kita bisa saja dipenuhi oleh informasi ilmiah namun masih terbelenggu dalam kehancuran jiwa dan hidup ini. Suatu hubungan yang akrab, taat dan berdisiplin dengan Allah adalah pengetahuan yang akan benar-benar memerdekakan kita. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Apa artinya Anda akan mengetahui kebenaran? Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ciri murid Kristus yang sejati adalah ia tetap setia pada ajaran-ajarannya. Dia memberitahu orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kata mengetahui dalam Yohanes 8 ayat 32 diterjemahkan dari kata kerja Yunani yang berarti mengetahui melalui pengalaman. Memahami sesuatu dengan pikiran atau kecerdasan, yang sering disebut pengetahuan kepala, berbeda dengan mengetahui sesuatu melalui pengalaman. Kita bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang buruk bagi kita namun tetap melakukannya.
Namun ketika kita berpegang teguh pada perkataan Yesus dan menerapkan kebenaran yang datang darinya, maka kita akan menyingkirkan sifat lama kita yang penuh dosa dan cara hidup kita yang lama, dan biarkan Roh memperbaharui pemikiran kita dan sikap, sehingga kebenaran yang kita jalani memerdekakan kita untuk menjadi seperti Allah, benar-benar benar dan kudus. Kita akan mengetahui kebenaran dengan cara yang membebaskan kita dari cara hidup lama kita yang penuh dosa ketika kita mengenal Yesus melalui pengalaman, dalam perkataan, perbuatan, dan kebenaran. Tindakan kita akan menunjukkan bahwa kita adalah milik kebenaran. Mengetahui kebenaran berarti mengalami Yesus Kristus dengan menerima ajaran-ajarannya sebagai kebenaran mutlak dan kemudian hidup dalam ketaatan yang setia terhadap ajaran-ajarannya. Kita menerima pesan Injil dan ajaran Kristus, dan kemudian kita mematuhinya. Rasul Yohanes seringkali merumuskan konsep pemuridan sejati sebagai mengetahui kebenaran Kristus melalui pengalaman, dan kita dapat yakin bahwa kita mengenal Dia jika kita menaati perintah-perintahnya. Mengetahui kebenaran adalah cara hidup yang kokoh. Yohanes 8 ayat 32 menjunjung tinggi konsep Alkitabiah bahwa kebenaran adalah satu-satunya landasan yang dapat diandalkan untuk membangun kehidupan seseorang. Yesus mengajarkan, "Siapapun yang mendengarkan ajaranku dan mengikutinya adalah bijaksana, seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Walaupun hujan turun deras, air bah naik dan angin menerpa rumah itu, namun rumah itu tidak akan roboh karena dibangun di atas batuan dasar. Tetapi siapapun yang mendengarkan ajaranku tetapi tidak menaatinya, ia bodoh, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan dan banjir datang dan angin menerpa rumah itu akan runtuh dengan dahsyatnya. Jika kita teguh berpegang pada kebenaran Kristus dan mengikuti ajaran-ajarannya, tidak ada yang bisa menggoyahkan, menggagalkan, atau menghancurkan kita. Yesus adalah personifikasi kebenaran, hanya Dia yang mewujudkan kebenaran yang memerdekakan kita. Mereka yang mengetahui kebenaran adalah orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali dan hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan Ia telah mengaruniakan kepada kita pengertian, sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar. Dan sekarang kita hidup dalam persekutuan dengan Allah yang benar karena kita hidup dalam persekutuan dengan Putranya, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah yang benar dan Dialah hidup yang kekal. Anda akan mengetahui bahwa kebenaran juga mengungkapkan komitmen moral para murid sejati untuk melakukan kehendak Allah. Kita mengetahui kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus, yang berdoa kepada Bapa agar kita dikuduskan oleh kebenarannya dan memberikan nyawanya sendiri sebagai pengorbanan yang memungkinkan kita menghidupi kebenaran itu. Selain itu, Yesus meminta Bapa untuk mengutus kita, Roh Kudus, yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Yesus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu," Dia sedang mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk mengalami pembebasan sejati, kebebasan rohani dari dosa. Kebebasan yang Yesus tawarkan adalah memulihkan persekutuan dengan Bapa, yang merupakan sumber segala kehidupan sejati.
dan ciri orang yang sudah menerima kehidupan ini adalah tetap setia pada ajarannya. Berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes 8 ayat 29 berkata, "Dan Ia, yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Salah satu tujuan hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita selalu berusaha agar semua kehidupan kita berkenan kepadanya. Prototipe atau model hidup yang berkenan kepada Allah adalah Yesus Kristus. Yesus meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Berkali-kali Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Perhatikan perkataan Yesus, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita perbuat sehingga hidup kita selalu menyenangkan Bapa di sorga? Pertama, hidup kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Modal dasar supaya orang berkenan kepada Allah adalah iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Iman itu diwujud nyatakan dengan taat kepada kehendak Bapa. Kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Model ketaatan ini sudah ditunjukkan Yesus. Ia senantiasa taat kepada kehendak Bapanya. Taat itu kata kerja aktif. Ketaatan bukan suatu yang mudah, karena ketaatan bukan sesuatu yang mudah. Untuk itulah kita perlu belajar untuk taat. Yesus belajar untuk bisa taat. Ketika Yesus berada di bumi ini, Ia mengenakan tubuh manusia sama seperti kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Semua yang Yesus lakukan tidak Ia lakukan dengan kekuatan dan kekuasaannya sebagai Tuhan, melainkan dengan mengenakan tubuh manusia sama seperti kita. Saat Ia lahir ke dunia, tumbuh menjadi besar, Ia sama seperti kita, tetapi Ia senantiasa menuruti kehendak Bapa. Itu artinya bahwa kita, dengan kekuatan Roh Kudus juga sanggup untuk meneladani Yesus, yaitu menuruti kehendak Bapa. Ketiga, kita harus percaya kepada Yesus. Supaya hidup berkenan kepada Allah adalah percaya Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 1 disebutkan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Percaya itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata kita. Kita harus melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Setelah kita percaya kepadanya, kita diperdamaikan dengan Allah dan bisa hidup menyenangkan Dia. Percaya diwujud nyatakan dengan senantiasa taat kepada kehendak Allah. Itulah hidup yang senantiasa menyenangkan Allah. Karena itu, marilah terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan mengetahui segala keinginan dan keluhku. Mazmur 38 ayat 10 berkata, "Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu." Ada dua hal yang hendak kita renungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Keinginan adalah sumber dari segala penderitaan manusia. Sebab keinginan manusia tidak terbatas,
sedang pemenuhan atas keinginan itu sangat-sangat terbatas. Maka untuk bahagia, manusia harus mematikan keinginannya. Manusia kerap kali kita menjadi susah gara-gara keinginan kita sendiri. Kita ingin ini, ingin itu, lalu tidak kesampaian, jadinya ya susah. Oleh sebab itu tidak salah kalau dikatakan, keinginan kita kadang-kadang menjadi pencobaan buat diri kita sendiri. Di sisi lain, keinginan juga bisa memandu dan membantu kita mencapai hidup yang lebih baik. Selama hidup di dunia, tidaklah mungkin kita bisa terbebas sama sekali dari keinginan. Kita ingin terlepas dari keinginan. Tidakkah itu juga sudah merupakan keinginan? Punya keinginan itu baik, dengan begitu hidup kita akan terarah. Tidak seperti layangan putus, terombang-ambing di bawah angin. Yang tidak baik itu, kalau kemudian kita dikuasai oleh keinginan, diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Dalam hal ini bukan kita yang mengendalikan keinginan, tetapi keinginan yang mengendalikan kita. Maka kalau keinginan kita tidak tercapai, akan timbul rasa frustasi dan luka yang dalam. Sebagai orang percaya sudah tentu kita harus mengendalikan keinginan kita. Oleh sebab itu, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus belajar dari firman Tuhan, jangan hanya bersandar kepada akal dan pikiran kita, terlebih lagi jangan berharap kepada manusia, karena semuanya akan sia-sia. Sebab semua keinginan kita baik secara rohani maupun jasmani, pasti akan dipenuhi oleh Bapa di surga asalkan kita memintanya dengan iman, serta mengerti dan mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua, keluh kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Sepandai-pandainya kita menyimpan persoalan, Tuhan tetap mengetahuinya. Mungkin kita bisa untuk tidak berbagi kisah dengan orang lain. Namun meskipun kita tidak mengatakannya, Tuhan pasti mengetahui setiap detail masalah, bahkan hal-hal yang kita simpan dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang kita pikirkan dan segala hal yang kita simpan dalam hati, Tuhan tahu. Dia memahami perkara-perkara yang kita alami. Dia mengerti seberapa berat pergumulan kita. Tuhan bukanlah orang lain bagi kita. Tuhan adalah Bapa, satu-satunya pribadi yang paling mengerti hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita dan di dalam tangannya terletak masa depan kita. Jangan takut dan jangan khawatir sebab tidak akan pernah ada seorang pencipta yang berniat merusak ciptaannya. Tuhan tahu segala keluh kita, karenanya kita harus menyampaikan segala keluh kita kepada Tuhan agar Dia menolong kita mengatasi segala keluh kita itu. Manusia pastilah memiliki keluh kesah. Tidak ada manusia tanpa keluh di dunia ini. Persoalannya adalah sering kita menyembunyikan keluh kita sehingga kita mengalami penderitaan. Pemazmur mengajak kita untuk menyampaikan segala keluh kita kepada Tuhan agar kita dimampukannya menyelesaikan keluh kita dengan baik. Karena itu, mari kita kelola keinginan dan keluh kita berdasarkan kekuatan Allah agar kita memperoleh kebahagiaan sejati. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan,
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.